Ketua DPR Ade Komarudin menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wapres. Diduga kuat pertemuan dengan JK terkait kursi Ketua DPR yang kembali diincar Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Perang antar pendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah ramai di sosial media. Padahal masa kampanye baru berlangsung akhir Oktober 2016. Lantas di mana peran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu? Selamat malam pemirsa, Primetime News kali ini akan membahas dua topik. Salah satunya kursi Ketua DPR yang diduduki Ade Komarudin kembali diincar kubu Setia Novanto. Apa alasannya? Apa masih ada faksi di Golkar pasca Munaslup di Bali? Sedangkan topik kedua akan membahas perang antar pendukung calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta di sosial media. Siapa yang berhak menyemprit apabila mengandung unsur sara maupun kampanye hitam? Inilah yang akan kita bahas dalam Primetime News kali ini bersama saya, Rory Asyari. Ketua DPR Ade Komarudin menemui Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wapres, baik JK maupun Akom mengaku pertemuan tidak membahas isu pergantian Ketua DPR yang diincar Setia Novanto. Pertemuan Ketua DPR Ade Komarudin dan Wakil Presiden Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden berlangsung tertutup. Usai pertemuan, JK menegaskan pertemuan dengan Ade membahas masalah anggaran. Sementara Ade Komarudin saat ditemui di gedung DPR menyatakan pertemuan dengan JK hanya untuk meminta izin menghadiri sidang Mikta di Tasmania. Enggak ada, saya cuma semuanya kita serahkan. Keinginan dari beberapa kader internal Golkar untuk kembali menjadikan Setia Novanto sebagai Ketua DPR tidaklah mulus. Kubu Ade Komarudin bakal melawan. Selain itu sejumlah pendapat menyatakan tidak ada celah bagi Novanto untuk kembali menjadi Ketua DPR. Kurang dari setahun setelah dilantik sebagai Ketua DPR, kursi Ade Komarudin terancam digoyang. Pasalnya, pasca permohonan rehabilitasi nama baik Setia Novanto dikabulkan Mahkamah Kehormatan Dewan, ada keinginan internal Golkar untuk mengembalikan posisi Setnov sebagai Ketua DPR. Menurut pelaksana tugas Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir, rencana mengganti Ade Komarudin belum menjadi agenda pembahasan formal. Namun, ia tidak menampik banyak kader Golkar yang ingin Novanto kembali duduk sebagai Ketua DPR. Oh, bukan sejumlah, banyak. Kalau yang mau seperti itu, kan ini kan cuma masalah pertimbangan politik. Jangan-jangan semua anggota DPR itu sudah dorong-dorong dia. Sudah Bapak jadi Ketua DPR saja lagi. Gitu. Masih apakah dengan dia menduduki itu masih lebih menguntungkan atau merugikan? Atau tidak ada benefit politiknya? Itu pertimbangannya. Dipulihkannya nama baik Novanto dianggap menghapus semua catatan negatifnya dalam kasus Papa Minta Saham yang berujung pada terjungkalnya Novanto dari kursi Ketua DPR. Ketua Komisi 3 dari fraksi Golkar Bambang Susatyo mengaku isu pergantian Ketua DPR tidak pernah dibahas dalam rapat fraksi. Bamsud yang juga kawan dekat Ade Komarudin menilai situasi di Golkar saat ini sudah kondusif sehingga tidak perlu lagi ada kebijakan yang memicu konflik. Tidak ada sama sekali menyinggung soal pimpinan DPR atau Ketua DPR. Semua anggota boleh memiliki wacana, ada yang mendorong, ada yang menarik. Kan. Ya namanya juga wacana, nggak apa-apa. Yang penting kembali kepada Pak Novanto sendiri. Dan Pak Novanto pasti akan berkonsultasi dengan Presiden. Karena langkah-langkah kalau itu kan itu satu yang sangat sensitif dan berpotensi mengganggu situasi yang sudah kondusif ini kan gitu. Pakar Hukum Tata Negara Ahmad Syarifuddin Natabaya menilai celah Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto untuk kembali menjabat Ketua DPR sudah tidak ada. Pasalnya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR secara sukarela. Iya, kalau diberhentikan dari situ dan ternyata tidak bersalah ya itu harus dikembalikan. Iya, ini kan dia mengundurkan diri. Tidak ada proses untuk dia untuk mendapatkan lagi jabatannya itu. Setia Novanto tergeser dari jabatannya sebagai Ketua DPR setelah terseret kasus Papa Minta Saham yang bermula dari laporan Menteri SDM saat itu Sudirman Said. Novanto digantikan Ade Komarudin. Ada yang menduga keinginan menggeser Ade Komarudin dari kursi Ketua DPR karena persaingan di Partai Beringin pasca Munas di Bali yang belum usai. Tim Liputan Metro TV.
Secara hukum dan secara aturan organisasi Golkar bisa saja Setia Novanto kembali menjadi ketua DPR. Namun secara etika, pantaskah? Walaupun Mahkamah Kehormatan Dewan telah memulihkan nama baik Setia Novanto, publik masih ingat dengan jelas tudingan pelanggaran etika berat yang diduga melibatkan Setia Novanto yang dikenal dengan sebutan Papa Minta Saham. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber untuk sementara waktu. Ada Pak Arief Wibowo, Wakil Ketua Fraksi PDIP di DPR. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Supratman, anggota Mahkamah Kehormatan DPR dari Gerindra. Pak Supratman, selamat malam. Selamat malam. Ada J. Kristiadi, peneliti politik dari CSIS. Pak Kris, selamat malam. Selamat malam. Kita akan, sebelumnya kami akan memberitahukan terlebih dahulu pemirsa bahwa kami berupaya mengundang 2 tokoh Golkar pendukung Setia Novanto selama ini, ada Ridwan Bai maupun Kahar Muzakir, namun keduanya berhalangan untuk bergabung dalam dialog kita sore hari ini. Saya akan ke Pak Supratman terlebih dahulu. Mayoritas anggota MKD waktu itu menyatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran sedang. Kemudian utusan dari Golkar di MKD sendiri menyatakan Setia Novanto melakukan pelanggaran berat. Anda sebagai anggota MKD, pantaskah Setia Novanto kembali menduduki jabatan sebagai Ketua DPR? Saya perlu klarifikasi dulu ya. Dulu waktu proses persidangan saya anggota MKD. Tapi hari ini saya kebetulan ditugaskan oleh fraksi di Badan Legislasi. Oke, sebagai mantan sekarang berarti anggota MKD, Pak? Ya, jadi begini. Pada prinsipnya apa yang kita sudah lalui dalam proses persidangan yang lalu di MKD, publik sudah tahu semua. Soal pantas dan tidak pantas, sekali lagi ini ranah politik. Artinya tergantung sepenuhnya kepada fraksi Partai Golkar, arahnya mau kemana. Karena wilayah ini kan wilayah fraksi masing-masing. Tapi sebagai penjaga gawang etika dan sebagai mantan anggota MKD, rela tidak misalnya anggota DPR yang kita sudah tahu salah satu lembaga paling korup begitu, sekarang martabatnya kemudian dipertaruhkan? Bukan, jadi begini, kita bicara normatif dulu. Soal nanti pantas atau tidak, nanti itu kita akan coba elaborasi ya. Tapi intinya sekali lagi, kita hanya berharap satu, bahwa apa yang sudah terjadi dengan pasca putusan MK kemarin soal bukti rekaman yang tidak diperoleh secara sah itu, kemudian yang akhirnya memenangkan Pak Setia Novanto, itu patut diapresiasi lah sebagai sebuah langkah hukum yang prospektif yang dibuat oleh MK. Nah, oleh karena itu menurut saya hari ini adalah soal pantas dan tidak pantasnya itu kembali kepada publik. Tetapi intinya bagi kami sekarang yang ada di DPR, hampir seluruh fraksi saya rasa punya keinginan yang satu yang sama. Yakni jangan timbul lagi kegaduhan baru di gedung parlemen itu. Kalau misalnya Setia Novanto, Pak Supratman, menjadi ketua DPR lagi, ini akan menimbulkan kegaduhan menurut Anda? Buat kita itu kan prediksi, itu bisa saja terjadi. Tapi intinya kalau ini bisa dilakukan secara smooth oleh Partai Golkar, ya silakan. Tetapi intinya kalau itu menimbulkan kegaduhan, jelas kami dari fraksi Partai Gerindra itu tidak akan rela melihat itu. Dan sekali lagi kita akan melihat bahwa proses penggantian pimpinan DPR itu sekali lagi menurut Undang-Undang MD 3 adalah hak sepenuhnya fraksi masing-masing. Tetapi jangan lupa, kalau kemudian ini tiba-tiba ada pergantian yang baru kembali, nanti akan berimplikasi, jangan lupa, kasus Pak Fahri Hamzah hari ini itu belum selesai. Walaupun itu kemudian itu bisa menimbulkan presiden yang baru. Tidak semulus seperti apa yang orang duga. Karena kemungkinan Pak Ade Komarudin akan melakukan gugatan hukum dan akhirnya itu tidak akan bisa diproses kembali. Karena sudah ada presiden yang sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah. Jadi ini tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau Mas Arief sendiri setuju tidak dengan wacana Setia Novanto kembali menjadi ketua DPR, Mas? Ya, saya kira begini ya. Yang kita bahas bukan soal Setia Novanto si A si B, tetapi bahwa dalam konteks undang-undang kita yang berlaku, ya meskipun dengan kekurangannya, MD 3 itu adalah menempatkan, dan itu sebenarnya satu kesatuan dengan undang-undang bidang politik yang lain, kedaulatan partai politik. Nah, kedaulatan partai politik di DPR itu diwakili oleh fraksi-fraksi. Nah, karena itu seseorang menjadi pimpinan DPR, pimpinan alat kelengkapan DPR, ya, badan, itu sepenuhnya adalah kewenangan partai. Nah, sepanjang soliditas dari organisasi partai tersebut yang punya wakilnya di fraksi itu terjaga dengan baik, mau diganti setiap hari pun tidak ada masalah, gitu. Siapapun, ya, sepanjang itu ada aturan seperti itu. Betul, undang-undang menjamin di pasal 87, ya, di MD 3 ada 5 pasal, mulai pasal 34 dan seterusnya. Ya, jadi memang undang-undangnya memang memberikan tempat bagi berlangsungnya kedaulatan partai politik. Nah, karena itu jika kemudian adalah salah satu partai merasa berkepentingan untuk mengganti kadernya, anggotanya yang duduk di DPR dalam jabatan tertentu, nah itu sebenarnya tanggung jawab partai politik. Ini artinya tidak Tetapi masalah saya juga ingin menyampaikan, loh, tidak masalah, memang hak sekaligus kewenangannya partai politik. Tetapi kalau kemudian
seseorang yang menjadi anggota partai ditarik oleh partainya digantikan yang lain dan tidak menerimakan, maka dia masuk ranah dalam Undang-Undang Partai Politik. Undang-Undang 2 tahun 2012 di pasal 32 itu dijelaskan, dalam penjelasannya adalah apa yang disebut dengan perselisihan antara pimpinan partai dan anggota. Maka kasus Pak Fahri Hamzah itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang ditarik tidak mau. Nah, karena itu kembali pada konsolidasi di partai politik. Nah, soal pelanggaran etika dan sebagainya, dulu MKD sebenarnya dipertanyakan menyangkut putusan yang telah diambil. Sebab sebelum ada putusan, sejauh yang saya ingat, Saudara Setia Novanto yang saat itu sebagai Ketua DPR mengundurkan diri terlebih dahulu. Dan karena mengundurkan diri, ya, maka kemudian partai mengajukan calon penggantinya yang adalah Ade Komarudin. Baik, mohon ditahan tahan di situ terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, kalau misalnya sudah mengundurkan diri, bisakah kemudian mencalonkan kembali? Nanti saya akan tanyakan saat lagi, tetaplah bersama kami.